Jehovah do batar-batar ni goluhku. Bani ise maau gowir. Sada do pindo hubani Jehovah. Ai do no pindahi. Ase boy au Mariana di rumah ni Jehovah sadoka manguru lau. Lau paidah-idah pina jenis ni Jehovah. Laho masomba di rumah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Matang domahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja dimuliai. Maka kau terima kasih Tuhan nami hubamu. Halani doma ipatalar janah ipajonam ham hatamu di tengah-tengah nami. Gabi marianan anami ibagas kaliharo. Dopakon hamma bohimu kubenami. Ase pasti janah lami topak apor saya nami. Anjaha ondos kanami haruahon. Apa haguluhan nasa doka di doka ini. Amin. Puji kita Tuhan kita kembali haleluya nomor 25 ayat saja 2 dari ayat betul. Agina ibagas bat pakon na ito di tanong. Anggo nagabi si sombahon pakon sa balusan. Napatuluan lang malo subuton koran ni bata anggo lang tiba jujuri ay honawung nido manira sagala na matakupon koran ni. Napawapakon ingat mga manukuhon ay minuin. Ibagas na olong ari mahorjahon sagala horjahon. Tapi anggo ari papituhonin ari pasaranin Jehovah de batamdoy. Lam maroho marhorja ibagas na sadari. Barang anak mbe, barang burumu, barang narakon po dalari, barang narakon po na buru. Agi pinahan mbe, agi simbutan nalekan na roh utang. Ay ibagas na orang arian do itu panay batala langit pakon tanok pakon laut apa hagalu di sini do ay maksaran do iya bani ari papito in halani ay do asi pasu-pasu na bata Jehovah ari paksaranan ay
ilukuhon. Napa di mahon? Maningon pasanga pemudo nama torasmu. Ase bartua. Anjaha dopa homanggo balikano na binirehon ni bata ubah. Napa onompon ulang ho mamudu. Napa pituhon ulang ho marbakis. Napa waluhon ulang ho manako. Napa siapon ulang ho ramanaksihon hatana sotomon marimbang kasoman Roma. Napa sapurkon lang malo uhuran rumah ni hasomanmu. Lang malo uhuranmu urang rumah ni hasomanmu. Barang narapon sida lagi, barang narapon sida buru, barang lumpuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sondo kata di mata pasal 3 ayat 10. Audo jahoban dari batamu pardukuh naso karimbang anjara pardinis nini nai batata. Saya balason kudo dosa ni bapani ubani dinoparni. Rosi sundur patuhon, rosi sundur paupatkon. Dinoparni sagala naman sogan ni urbaku. Tapi holong doate ubani nama dibudimu. Sagala nama holong ni ate baku. Naso malanggar Riang kita mengindung Tuhan hebata pihak maha bekerja menatap Puji kita Tuhan ta, menurut kita kembali haleluya nomor 27 ayat 1. Martomo mahita sopot penghita madosata ubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak anjapak kolong di uhur ubani aganukan doma. Doma di hatahon ham asetotak hanami marhasadao. Manggablu ibagas dami amat si mahorongan. Hape dati doha nami manggulu apa membahen naso iharusukon ham. Kurang sir-sir doha nami painat kon hasoman. Jadi pambahenan nami parsahap nami mambubai hasoman ubani na kurang dia. Jadi hanami memakai hasoman pada sponsura-sura ni urut Nabi Umar.
bani ai jadi lupa nami mendalamkan tanggung jawab nami di tengah-tengah di keluarga apa rumah tangga nami ini. Kelani inma aseroh nami ibagas untuk pakon turun di uhur lobimu mansopot pun dosa nami. Mahidup ma'urun benami sasap hama dosa nami ini. Topahama uhur nabaru benami asih ulang inut-nut hanami berdosa dosa agi dopak hasoman nabi jolma ipindu hanami onubamu dibagas dora di anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar anjara haposai kita mahatan ini mata bagah-bagah pasal sapani dosa. Ulang doma biar ai ahudo si paluaho doma hudilo goranmu ahudo si madaho tapi doma ikardol bolon ho ahu martite dosamu doma ilo jai ho ahu martite kajahatanmu ahu sandiri pasal seron perlanggaranmu galani ahu anjaha dosamu sengge padingan ingatonmu. Ibagas kolong ini mata domai sasap haganuk dosata kalani ai patari dakon hitam tanda-tanda di parbuluhan nabai pasangapon mabani nai mata ibabu. Amin. Mandodi usaha kita, puji nama Tuhan kita, Mandodi, haleluya nomor 257 ayat saja 20 di ayat 4. Surat Bani Muhammad 40 ayat 1
tonggo terima kasih apa kami Tuhan. Bani pamuba ekor, bani sidau sadap sah. Mar pangarapan tumang do ukur bani Jehovah. Jadi pakeleng do diri ni baku. Jadi pakeleng do diri ni baku. Anjara ikali mando hilo-hilo. Hidup-hidup do baru bani burung nama Tuhan. Bani kubang nama Tuhan. Ipajong dong nahiru batas ni dolok batu. Ipatotak dolok. Ibere dolok na bayu bagas pamanganku. Doding puji-pujian bani na batata. Daun ni kue hal mahal. Gabi mabiar anjamak tenget iuhur bani Jehovah. Martua mahal nama bahin Jehovah hakengeran iuhur ni. Nasora marbalik mengirim kondisi kijang uhur. Atar berbani sumur jahon lalu. Gue do halongan apa ranggianmu. Nado binaenmu benami ham Jehovah mekataku. Seng adon nasong ham. Turi disihol ambilan atap bari tahonanku ai. Seng targorani dibahen gue. Amin. Martuah do manangat kata ni wata anjaha nama 15 konsi. Amin. Puji Tuhan Tuhan menguling mahita. Haleluya nomor 220 siang ayat 1 2 di ayat 7.
anak ini bata di sadain Indo tuata nanti dibukon gis Maria sangka nape haliaga marhite tondo ina pasing nama naron na margit bani orang isi Pontius Pilatus ibar silakon mate anja itano turun na goritol mula manggolu bani na mate bani ari patulur naik ke surga aja hundul siap ne bata papa pargogo na sotarimbangin unjai maya mulak magira laho manghumi halana manggolu pakon nadok mate au persaya bani kudu ne pasing bani kuya parsadane ne pasing ini parsoran di sagala ne pasing bani asapan di dosa bani parwo ni akula pakon bani hagoluhan ni sakukah ni dokah ni amin. Puji hitang si Tuhan ta, mari keduli, haleluya nomor 144 ayat 1 2 maupun di ayat 7.
Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak, kedua selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat ke depan. Terlebih Indonesia baru berusaha konferensi di gereja GKPS Pontianak pun selamat datang dalam mengikut pelayan untuk ibadah Minggu pada tanggal 10 Januari 2025. Pelayan ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2025. Kebaktian sada khotbah Situa Julianto Purba, agenda Situa Nagurna Manik, ujian Situa Olok Sipayung, warta jemaat Situa Jeffriko Soragi, persembahan Situa Rianto Siparmata, penyambut jemaat Situa Gonggong Sitompul, pemusik Joy Manalu, singer Nanda Sitompul Pakon Cynthia Soragi, operator fokus Gita Soragi, operator sound Eki Manalu. Kebaktian sana masuk jam 7.30 bahasa Indonesia menurut kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Situa Sudianto Purba, agenda Siamas Tusua Sinaga, ujian Siamas Magdalena Sinalalu, warta jemaat Situa Merdun Sinaga, persembahan Situa Muslikan Purba, Pakon Situa Roni Saragi, penyambut jemaat Situa Remonoruk, Pakon Situa Delia Saragi, pemusik Firman Damanik, singer Seksina, operator fokus Rahel Simbolon, operator soul Olan Siripa. Kebaktian 2 masuk jam 10 bahasa Simalungun menurut kebaktian model A. Namanya tugas. Napolo berapat Seksina di masa Bani Sedero hari Minggu tanggal 10 Januari 2025. Waktu ini selesai pada sesi dapat mohon. Agenda laporan pertanggungjawab kegiatan pengembangan Seksina dari tahun 2024. Tempat gedung gereja. Kasih Bani Kehidupan Inang Roma Bani Rapat Raya. Nama ini rapat seksi Bapak di masa Bani hari Minggu tanggal 1 Januari 2025. Waktu ini selesai pada sesi dapat bangun. Agenda ini laporan pertanggungjawab kegiatan dan pengembangan seksi Bapak tahun 2024 serta periodisasi fokus seksi Bapak. Tempatnya gedung gereja, Bani tanggal Bapak, Asrama Bani Rapat Raya. Namanya kerabat Tinggal Poso di masa Bani hari Minggu tanggal 10 Januari 2025. Waktu ini selesai pada sesi dapat bangun. Agenda laporan pertanggungjawab kegiatan dan pengembangan seksi Poso pada tahun 2024 bertempat di gedung Serbaguna. Bani Nama Poso, Asrama Bani Rapat Raya. Nama ini verifikasi kegiatan, kami verifikasi kegiatan serta keuangan seksi dan badan di masa Bani Senin tanggal 10 Januari 2025. Dibuka jam 10 siang bertempat di gedung Serbaguna. Jadi buat siapa untuk seksi sudah mengurus badan Asrama Bani kegiatan on. Nama ini rapat majelis agenda laporan pertanggungjawab kegiatan dan anggaran jemaat di masa Bani hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 dibuka jam siang pagi. Jadi dengan kehidupan majelis Asrama Bani Rapat Raya. Nama ini sedarion pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 Iban Pitendo penggalangan saat GKPS AMA untuk sidang Sindu Bolon GKPS AMA yang kita mulai kantong na paupat ber. Nama ini belajar Bani adik-adik kita AMA Bani SMA Negeri Sada Pontianak Poli solusi pada sesi depan dahon sedia budget. Warta keuangan demi jalur perpuluhan keluarga Siapa Sport Cengkir Sambur Saragi untuk bulan Desember walau Rp95.000. Demi jalur persembahan bulanan kembali keluarga Marwan Sinaga Borus Tanggang untuk bulan Januari Rp500. Bagi keluarga Gunawan Purba Bordamanik untuk bulan Januari Rp400. Bagi keluarga Idang Cen Purba Borus Tanggang untuk bulan Januari Rp200.000. Demi jalur bagi luhur bagi keluarga Jadi Alama Borus Ragi untuk tas jemaat Rp200. Bagi Catherine Purba untuk pendeta Depok Judika Purba kas jemaat masing-masing Rp200. Untuk kasih penuhur pengusaha Poso masing-masing Rp200.000. Kembali keluarga Indang Cipurba Borus Tanggang untuk kasih Nikonia Rp200.000. Demi jalur Irun Nikonia untuk tahun 2025 untuk keluarga Gunawan Purba Damanik Rp250.
Rp50.000. Kemeja Loto PP untuk tahun 2024 kembali keluarga Firman Damai Polisi Selatan Rp1.700.000. Kemeja Loyal Seksi untuk tahun 2025 kembali keluarga Idang Cipur Polisi Tanggal Rp200.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 1 Januari 2025 bahan ini Rp4.446.542. Laporan keuangan faktor PP untuk tahun 2024 akumulasi penerimaan dan sektor saudara Rp100.286.000. Pengeluaran ini sejak Rp24.305.000 sehingga saldo sampai 1 Januari 2025 bahan ini Rp5.590.000. Jemaah GKS Pontianak bergabung selama ulang tahun Bani Kuria, nomor ulang tahun Bagas Minggon, nomor lebih Bani Elima Basaria, Inang Lisna Sanaga, Arpina Saragi, Bapak Sindar Kurniadi Purba, Bapak Floren Esther Hok Girsa. Saudara di nama sahabat pendatang, bertemu kita. Tuhan Bapa Nabi, nama Nabi Negeri atas. Puji-pujian Tuhan, kau terima kasih sebab Tuhan lagi bau. Dijadikan Bapa, hanya mohon bermudah Tuhan, bodoh Tuhan Nabi rumah penampahan bau. Tuhan yang batang pastoran di atas Bapa, doa ibu keham, korjenami bagas sami itu dalam. Ibukah baik Tuhan, verifikasi Tuhan seksi senang badan, rapat-rapat seksi, senang Tuhan, dari bikin roh dalam memuji kawan pasal permuhaan Nabi di rumah penampahan Tuhan. Mulai batang untuk bani majelis pun dengan terlibat Tuhan bani pengedengion baik ibadah sesi perlobe sonang sesi padua asal Bapa dari kita dari ham kesehatan menaik Tuhan majelis sebagai Tuhan Bapa bui hodo tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai seorang jawab-jawabmu lebih-lebih ini yang sudah rumah ini lebih Tuhan. Saudara Bapa, maupun Tuhan Maha Nabi kepada hidup beliau Tuhan, untuk merawatihan beliau, dan Tuhan Bapa maupun dilakukan kemudian bui mendihuk kegiatan dan rumah yang dilakukan pada sabi itu melalui. Tuhan yang Bapa, yang pada sekenami, mari kita dikurniakan untuk Yesus Kristus, anak nomor tunggu baru. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian dari siswa SMA Negeri 1 Pontianak.
Sinolondo semua materi debata di seluruh radio, arti ambilan,
Ai puji terlebih Tuhan sa Marutelodik Haleluya nomor 220 sada ayat sada makoni ayat 2. Sulit menamin pertolongan nami Tuhan. Panorangon ajari ham nami menghiti pun pasing. Ase bui yang mesti nami ambil. Jangan bui tetap nami ibadah pertolongan nami segala. Oni mana nami Tuhan kuliah. Masih kau anak katamu. Aus suatu dua minggu pakai ham. Ase pintar akan Tuhan. Nabi pada sekolah. Amin. Bapak ingat nama kosong. Jangan lupa dengan Tuhan Tuhan. Ambilan bata pada penorangon. Bani minggu nama mobil itu. Jadi panias. Buat bumbani lawan yang kostel. Walu ayat 14 kali ayat 25. Kisah para Rasul 8 ayat 14 sampai pada ayat 25 di dalam topik mingguan kita disuruh melakukan pemberitahuan akan Tuhan, diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kasih pilih kita ibadah syukur tadi nama bahasa Simon. Selamat tadi jadi. Judul berikut Filipus di Samaria ayat 1. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus
Berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memberitakannya. Amin. Bapak Inan, nama Poso dan kita semua yang dikasihi Tuhan, salam. Bahan renungan kita, khotbah kita pada minggu kedua tahun ini atau minggu pertama setelah Epifanias, dengan tema diutus untuk menyatakan firman Tuhan. Pada tahun 2025 mungkin kita sudah memberikan atau membuat suatu rencana harapan untuk bisa kita capai dan kita kerjakan pada tahun 2020. Tapi tidak cuma kita, Tuhan juga punya rencana untuk kita di tahun 2025. Pada minggu kedua 2025 ini rencana Tuhan agar kita umatnya bisa diutus untuk menyampaikan firman. Inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang Dia mau supaya kita kerjakan. Konteks ini bicara tentang perkembangan pelayanan Filipus di Samaria. Samaria adalah suatu kota atau tempat atau wilayah di mana wilayah ini merupakan asing bagi bangsa Yahudi dan diasingkan dan direndahkan untuk bangsa Yahudi. Kita pernah mendengar cerita tentang Samaria yang terkenal, perempuan Samaria yang baik hati. Karena perbedaan budaya dan tradisi dengan orang Yahudi, sehingga Samaria dan orang-orang Samaria ini mereka anggap rendah dan direndahkan oleh bangsa Yahudi. Tetapi dengan pelayanan Filipus di Samaria telah bisa menerima firman Tuhan dan banyak orang-orang Samaria yang dibaptis di situ, sehingga kabar ini terdengar oleh para rasul di Yerusalem. Para rasul di Yerusalem mendengar kabar ini dan mengutus rasul Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk berdoa di sana dan menumpangkan tangan sehingga Roh Kudus bisa turun atas mereka. Karena penglihatan para rasul, Roh Kudus belum turun atas seorang pun di Samaria. Karena apa? Bapak ingat kalau kita baca pada Filipus sebelumnya, Filipus ini bukanlah rasul. Filipus adalah satu dari 7 orang yang dipilih dari antara jemaat mula-mula di Yerusalem. Kira-kira dia di situ atau sama sekali. Karena dipilih dari antara jemaat, ada 7 yang dipilih di situ. Salah satunya adalah Filipus. Nah, kondisi pada saat itu adalah jemaat mula-mula mengalami begitu banyak penganiayaan. Penganiayaan, mereka dikejar-kejar, disiksa, bahkan dibunuh. Ada satu manusia yang mati terbunuh akibat penganiayaan. Dan itu dilakukan oleh Saulus. Saulus, nama yang sebelum bertobatnya Paulus, sebelum dipakai Tuhan Saulus. Pada waktu itu Paulus yang bernama Saulus belum bertobat dan kerjanya hanyalah untuk mengejar-kejar, menyiksa, bahkan membunuh orang percaya pengikut Kristus di Yerusalem. Akibat penganiayaan ini dari Yerusalem
dari rasul ini berpencar. Tibalah dia di Samaria yang dilayani oleh Filipus. Hanya ada Alkitab berkata sebagaimana Injil Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke seluruh penjuru bumi. Dan kita sekarang bicara mengenai penyebaran Injil yang di Samaria. Bapak Inang dan kita semua yang dikasihi Tuhan, setelah Samaria mengalami perubahan yang begitu dahsyat, orang-orang Samaria menerima firman Tuhan dan tugas para rasul yang berpusat pada saat itu di Yerusalem. Mereka melihat perkembangan penyebaran Injil, perkembangan penyebaran firman Tuhan dari Yerusalem. Mereka melihat Samaria menerima respon positif akan pengajaran yang dilakukan oleh Filipus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Sehingga mereka mengirim dua rasul, Rasul Petrus dan Yohanes. Penyebaran firman Tuhan juga perlu didampingi Bapak Inang dan Pak Boso, kita semua yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak mengirim sendiri, mereka mengirim dua rasulnya. Untuk apa? Untuk berdoa di sana dan tumpang tangan agar Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria, agar Roh Kudus turun atas daerah Samaria. Inilah otoritas yang dimiliki oleh para rasul untuk tumpang tangan sehingga Roh Kudus jatuh. Kalau pada kehidupan kita saat ini, otoritas ini hanya dimiliki oleh para pendeta. Warga si tua sana tidak memiliki otoritas ini, sehingga perlu pendampingan kepada Filipus yang selaku murid-murid daripada para rasul ini, sehingga merasa dikuatkan dalam pelayanannya. Rasul Petrus dan Yohanes memberikan pendampingan kepada Filipus sekaligus menurunkan Roh Kudus atas orang-orang Samaria melalui perantaraan Petrus dan Yohanes. Bapak Inang dan kita semua yang dikasihi Tuhan, orang Samaria menerima firman Allah, mengatakan bahwa Injil juga menembus batas budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang berbeda dari bangsa Yahudi yang ada di Samaria, bahkan mereka bisa menerima firman Tuhan. Roh Allah bekerja atas wilayah Samaria. Roh Allah bekerja atas orang-orang Samaria, sehingga itu menandakan bahwa tidak ada batasan untuk itu. Tidak ada batasan untuk firman Tuhan. Siapa yang menerima, tidak memandang dari suku, adat, budaya, bangsa manapun. Firman Tuhan harus kita sampaikan kepada semua orang. Itulah tugas dan tanggung jawab kita selaku orang percaya. Dan itulah menjadi keinginan Tuhan pada tahun 2025 ini kepada kita selaku orang percaya. Karena khotbah ini tidaklah suatu kebetulan ditetapkan pada hari ini, minggu kedua tahun ini. Artinya di tahun 2025 ini Tuhan punya rencana, Tuhan punya harapan agar kita semua umat percaya, terlebih Gereja GKP Pontianak ini bisa memberitakan firman. Pada skor ambilan lamanimun kembali mimbar. Tidak hanya melalui mimbar ini bisa kita menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kita sampaikan melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui kegiatan kita setiap hari, sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini benar-benar pengikut Kristus, bahwa kita ini benar-benar adalah Kristen. Barusan dari adik-adik kita SMU 1 menyampaikan kesaksian melalui ujian. Itu adalah bagian juga dari menyampaikan firman Tuhan. Mereka sampaikan firman Tuhan itu melalui ujian. Karunia yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan melalui mulut yang bisa memuji Tuhan. Itu salah satu penyampaian firman. Sehingga Bapak Inang,
yang perlu kita pastikan adalah bagaimana kita bisa memelihara kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sehingga setiap ucapan kita, perilaku kita, sikap kita bisa menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus, dan apa yang kita sampaikan kepada orang itu pun bisa melihat bahwa itu adalah penyampaian saran kalau saran, kritik kalau kritik, yang membangun dalam pertumbuhan iman. Dalam rangka pertumbuhan iman, apa yang kita sampaikan bisa diterima. Itu kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima tumpang tangan melalui baptisan, melalui penabalan, atau melalui apapun juga, itu menegaskan kehadiran Allah melalui Roh Kudus pada diri kita. Tinggal kita sekarang menjaga kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sehingga ucapan kita, sikap kita tidak menyinggung perasaan orang. Ketika itu dikatakan dalam bentuk menegur pun, ketika diri kita dilingkupi oleh Roh Kudus, orang yang mendengar pun bisa melihat kalau itu adalah kritik. Dan menjaga pemeliharaan iman oleh Roh Kudus dalam diri kita setiap hari, itu yang harus kita lakukan, sehingga kita mendengar kritik atau ucapan atau saran pun kita bisa melihat bahwa itu adalah kritik dan saran atau ucapan yang membangun untuk pertumbuhan iman. Kita melihat kurang keras apa? Petrus menegur Simon, si mantan tukang sihir. Simon, mantan tukang sihir tadi sudah bertobat dikala Filipus melayani di Samaria, dan dia punya ambisi pribadi untuk bisa mengalihkan karunia Roh Kudus yang dimiliki para rasul dengan uang yang dimiliki. Binasalah engkau dengan uangmu, kata Petrus. Tapi karena penyampaian Petrus yang dilingkupi dengan Roh Kudus pada dirinya, sehingga teguran sekeras itu pun Simon tidak sakit hati. Bahkan Simon bisa meminta doa kepada Petrus dan Yohanes, agar Petrus dan Yohanes mendoakan dirinya, sehingga apa yang diucapkan Petrus tidak terjadi pada diri sendiri. Demikian juga kita selaku kurian Tuhan Bani Kurian perlu bani kita Kurian. Angko dong ke masukan keteguran lempala yang kita ada suatu yang menjatuhkan, tapi kita bisa melihat kalau itu adalah hal yang bisa membangun pertumbuhan iman saya dalam ruang lingkup pelayanan saya di gereja. Karena apa? Alani terus dohita diperbaharui iman marhite nahadi untuk dinapasingkan ibadah bulu. Jadi ahap tidak masokan boy dulu yang kita membangun dalam pertumbuhan iman. Jadi hal yang kita nilai. Nah berikut nih, Bapak Inan, nama Poso, kita semua yang dikasihi Tuhan, dalam memelihara kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, perlu kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, sehingga ketika kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan kepada seseorang, baik itu berupa teguran sekalipun, yang menyampaikan, tolong pastikan kalau hubungan kita dengan Tuhan dalam kondisi baik-baik saja, sehingga yang mendengar ketika hubungannya dengan Tuhan dengan tidak baik tidak terlalu menjadi persoalan, karena kita menyampaikan dalam hubungan kita dengan Tuhan yang kondisi baik, sehingga yang disampaikan pun adalah merupakan suatu hal yang membangun. Demikian juga Petrus menegur Simon
Petrus adalah rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, menegur begitu keras Simon. Simon malah meminta doa kepada Petrus agar mendoakan dia tidak terjadi kiranya hal yang dikatakan Petrus kepada. Orman tak perlu dipelajari kita dan sekaligus menjadi penegur bata bagi mana-mana. Ambil orang maka tahu ase terus kita menjaga hubungan pribadi di dalam persekutuan kita, minggu pertemuan persekutuan pribadi, doa pribadi, saat teduh. Itu adalah hubungan yang harus kita lakukan kepada Tuhan dalam rangka menjaga Roh Kudus tetap hadir dalam diri kita, sehingga perkataan kita, sikap kita, perilaku kita menunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus, kita adalah pengikut Kristus, dan penyampaian firman Tuhan melalui hidup kita itu bisa kita saksikan. Ayo dari sebut ambilan na gurukot na yang Orma na herasukom di Tuhan ta dari tahun 2025. Sehingga kedepan di Tuhan terus menjaga kita hubungan ta bani debata ibadah persekutuan pribadi. Di dalam persekutuan pribadi kita, di dalam doa pribadi kita, sehingga segenap kehidupan kita adalah bagian dari penyampaian firman Tuhan. Boleh kita tahu, Orma au Tuhan, ukus ma'au dan beritahu katanya. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, otomatis itu menegaskan bahwa kehadiran Allah yang melingkupi dalam kehidupan. Terlebih dari kita Pak Roja. Asih ibadah sedang memberitahu hati di ibadah. Lalu kita merambilan boleh ibadah seperti itu. Ibadah sikap hidup kita, ibadah perguluhan persekutuan. Anak yang tahu jauh, anak yang telah lakukan ibadah kehidupan persekutuan. Ayo menunjukkan penyampaian firman Tuhan pada budi tidak boleh. Kasih boleh kuliah mengidah perguluhan ibadah perguluhan kuliah itu manusia menanggapi terbalik. Jadi anggapan guru Jawa. Bapak Ibu dalam nama kosong kita semua yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk terus berbenah di dalam pertumbuhan iman, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga hari-hari kita juga bisa bertemu dengan Roh Kudus. Tuhan mengharapkan kita menyampaikan firman Tuhan di tahun ini, tapi firman Tuhan itu tidak hanya bisa disampaikan hanya dengan kata-kata. Firman Tuhan juga bisa disampaikan melalui perilaku dan kehidupan, sehingga Tuhan berkenan dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik akan membuat hubungan pribadi dengan sesama semakin baik. Aima bila berkata amin bertemu. Lumai tangan menangis sebagai hubungan ibadahmu Tuhan. Aras yeton dui lepas semua mengajari hanami ibadah sekalian nangis segala. Onma hanami uriamu Tuhan. Suruh hanami lahu
bata papanami harohan di Haganuk Unbamudo harohan di pasu-pasu kubanami diberi hamdo banami golu apa haguluhan area ham Tuhan bijon yunleskan hanami do kubar golu pakon pasu-pasu nada dilereguin banami saya lambing marko matomon hanami yang somani hidup ni burmu apa pasu-pasumu bani nama dalam kun korjanan papa sing hamba galangan lagi dalam nami on gabe galangan nami sebuah hidupin asal lambing harga hanami tongon daerah wilayah paton pasu-pasumuin marhite na pasaut kon harusumu ubani buku pikiran apa sinyadongan. Terima kasih maha Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamba galangan pakon tonggo nami. Amin. Amen.